dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, kecenderungannya mendaftarkannya the last minute pada bagian-bagian akhir masa pendaftaran. Minggu dari hari ini sudah akan ada pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, salah satu ketentuan di Undang-Undang Pemilu adalah mempersiapkan dan menyerahkan mengenai visi misi capres cawapres. Nah, kami bekerjasama dengan KPU, jadi menjadi bagian dari agenda besar penyelenggaraan pemilihan umum, menyediakan materi itu sesuai dengan peranannya yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, jadi ini untuk pertama kali memang hal ini dilakukan dan masih terbuka luas sekali ruang kreasi bagi para calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengisi apa yang telah kami coba susun. Tapi yang kami susun secara teknokratik ini saatnya nanti menjadi dokumen politik ketika sudah ditetapkan. Jadi kalau setelah jadi dokumen politik tentu akan mengikat seluruh anak bangsa. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat itu sudah akan terbentuk undang-undangnya. Dan ini sudah diluncurkan oleh Presiden terkait dengan RPJP sampai 2045. Banyak pilihan strategi yang silakan partai-partai politik, pengusung dan juga calon-calon presiden dan calon wakil presiden memilih strategi apa yang paling tepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tetapi setidaknya dengan kami memotret keadaan hari ini dan kemudian kami menghitung, mengumpulkan semua indeks-indeks masa depan secara komposit, kira-kira tahun 2045 itu dalam situasi global yang seperti apa, Indonesia itu di mana harapannya sesuai dengan cita-cita proklamasi. Jadi pada hari ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan KPU untuk menyelenggarakan sosialisasi rencana pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Mengapa yang diundang sebagai peserta adalah partai politik? Karena partai politik ini menurut konstitusi kita menduduki posisi yang strategis untuk pengisian jabatan-jabatan kenegaraan. Yang pertama, menurut konstitusi hanya partai politik yang diberi kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, untuk mengisi jabatan anggota DPR pusat, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, dalam pencalonan kepala daerah baik gubernur buat wali kota, salah satu pintunya adalah melalui partai politik. Oleh karena itu, visi misi program yang akan disusun oleh partai politik untuk menatap masa depan secara teknis, teknokratis 5 tahunan maupun jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu menjadi sesuatu yang penting. Karena walaupun sistem pemilu kita untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah proporsional daftar calon terbuka, pemilih boleh memilih calon secara langsung, namun calon ini diusung oleh partai politik. Dan sekali lagi peserta pemilunya adalah partai politik. Demikian juga pasangan calon juga yang mengusung adalah partai politik.
sehingga menjadi sesuatu yang penting dan strategis kalau partai politik punya cara pandang yang boleh dikatakan relatif sama untuk menatap masa depan menuju 2045. Dan saya kira kita semua sudah bersepakat bahwa kita bekerja untuk bangsa dan negara ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada bagian pembukaan itu tujuan bernegara kita sudah dirumuskan. Hanya saja kemudian mencapai tujuan bernegara kita itu harus ada indikator-indikator dalam konteks 5 tahunan atau jangka panjang dan juga metode untuk mencapai indikator-indikator yang disepakati tersebut. Mengapa penting disebut dengan istilah disepakati? Karena bentuknya nanti dalam undang-undang, dan undang-undang itu adalah produk dari DPR atas persetujuan juga dengan Presiden. Saya kira sejauh ini kan syarat bahwa visi misi program itu harus sesuai RPJMD dan di PKPU. Maka ini juga akan dimasukkan ke dalam syarat pendaftaran capres-cawapres di PKPU. Dan kemudian jika akan dimasukkan, nanti siapa yang akan menilai bahwa visi misi program itu sesuai atau tidak dengan RPJMD, dan apa konsekuensinya untuk capres-cawapres yang visi misi programnya dianggap tidak sesuai RPJMD? sebagaimana yang sudah dalam pendaftaran pasangan calon presiden, itu nanti juga disampaikan visi misi program pasangan calon tersebut pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPU. Dan kita memaklumi bahwa pendaftaran bakal pasangan calon itu tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 ini. Dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, kecenderungannya mendaftarkannya the last minute pada bagian-bagian akhir masa pendaftaran. Sehingga dengan begitu, yang penting sudah ada dokumen visi misi program yang disampaikan oleh partai politik untuk pasangan calonnya ketika didaftarkan ke KPU. Sehingga nanti juga masih ada kesempatan untuk melakukan sejumlah revisi atau perubahan sebelum kemudian secara resmi dijadikan bahan kampanye oleh pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu. Nah, soal kesesuaian, saya kira kalau undang-undangnya sudah ada, menjadi kesempatan bagi pemilih untuk membuat penilaian apakah visi misi program yang disusun oleh pasangan calon presiden wakil presiden tersebut sudah sesuai atau belum, dan kemudian possibility-nya bagaimana, kemungkinan untuk mencapainya dalam 5 tahun itu bagaimana. Maksud saya bagaimana itu rasional atau tidak, metode yang mau digunakan untuk mencapai dalam tujuan 5 tahun, metode tahunannya itu indikatornya masuk akal atau tidak. Disitulah tantangan bagi para pasangan calon presiden wakil presiden untuk merumuskan rumusan teknokratis yang akan dia gunakan untuk meyakinkan pemilih bahwa pasangan calon tersebut layak dan yang terbaik untuk memimpin negeri ini dalam sebagai hasil pemilu 2024 untuk 5 tahun ke depan. Demikian. Artinya kesesuaian visi misi itu tidak akan menjadi sesuatu KPU mencairkan. Oh tidak. Yang pertama kan formilnya ada dokumen visi misi program. Ya. Kemudian yang kedua, karena berjudulnya pasangan calon itu seringkali the last minute ya, pada bagian-bagian akhir, maka kemudian KPU akan memberikan kesempatan pasangan calon tersebut untuk memperbaiki, menyempurnakan, untuk melengkapi dokumen visi misi program pasangan calon tersebut. Jadi soal penilaian apakah sesuai atau tidak dengan RPJMN yang sudah ada, bukan kewenangan KPU untuk menilai itu. Masyarakat pemilih yang akan menentukan. Demikian. Oke. Cukup ya? Ada dong. Satu boleh apa? Nah, ini menjelang 10 hari pendaftaran capres dan cawapres ini sebelumnya peraturan KPU sudah selesai dan sedang diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka untuk pengundangan, karena pengundangan di sana, dan dalam waktu dekat ini tanggal 9 dalam pekan ini insya Allah KPU akan mengundang partai politik dalam rangka untuk persiapan pendaftaran pasangan calon, karena yang punya kewenangan mendaftarkan pasangan calon adalah partai politik, sehingga kami akan mengundang partai politik tentang apa saja syarat, apa dokumen yang harus dipenuhi, kemudian formulir apa saja yang akan digunakan, termasuk karena nanti begitu ada pasangan calon, bakal pasangan calon hadir didaftarkan ke KPU,
kemudian dalam hari berikutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk pemenuhan syarat, maka kemudian KPU juga mempersiapkan itu dengan tim dokter yang akan memeriksa. Jauh hari kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai macam lembaga yang berkaitan dengan dokumen syarat yang akan digunakan, misalkan seperti surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana misalnya. Kami koordinasi dengan lembaga peradilan, kemudian syarat bahwa pasangan calon atau calon itu harus warga negara Indonesia. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian syarat pendidikan kami berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk urusan bukti teknis dokumen yang harus dipersiapkan oleh bakal pasangan calon. Demikian. Saya mau jelaskan sedikit begini. RPJPN itu bentuknya undang-undang. Jadi karena dia undang-undang, pasti mengikat seluruh anak bangsa, seluruh, tidak terkecuali. Nah, RPJPN yang disiapkan hari ini agak berbeda dengan RPJMN yang lalu. Kalau RPJMN yang lalu itu kita tidak terlalu banyak dengan data dan angka, karena deviasinya terlalu cukup lebar, ya. Arahnya juga menjadi tidak tajam, dan sinkronisasi sampai di daerah itu tidak ketemu. Maka dengan RPJP yang sekarang ini, atas kesepakatan semua itu untuk lebih konvergen, biar orkestrasi di dalam pembangunan nasionalnya menjadi lebih baik, gitu. Nah, jadi nanti kemudian presiden terpilih itu akan menerbitkan Perpres mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2025 ke 2029, untuk 5 tahun berikutnya, yang didasarkan tentu dari pentahapan di RPJP. Itu ya, biar jelas. Jadi ruangannya tetap terbuka luas untuk berkreasi. Mana siapa yang mengambil strateginya A, satu strateginya B, strateginya C, silakan. Tapi targetingnya itu kita sudah siapkan, sediakan, dan kalau memang mau dipertajam silakan. Jadi ini adalah pekerjaan teknokratik yang bukan bagian dari tugas konstitusional Kementerian Bappenas. Saya kira di situ ya. Ya. Sedikit ya teman-teman. Mengapa diskusi tentang kapan tahapan coblosan atau pemungutan suara itu di bagian awal tahun, ini juga diantaranya waktu itu ada perdebatan. Kalau coblosannya Februari, katakanlah 14 Februari, menurut Undang-Undang Pemilu dalam waktu 35 hari ke depan atau sekitar tanggal 20 Maret 2024 itu sudah dapat diketahui hasil pemilu, ya. Itu kemudian ada perdebatan, lalu seolah-olah ada dua matahari kembar. Di satu sisi masih ada presiden existing, di sisi lain sudah ada pasangan calon terpilih. Tapi di sisi lain yang perlu kita ambil hikmahnya adalah dengan dapat diketahuinya pasangan calon presiden lebih awal, maka pasangan terpilih ini bisa ikut menyusun rencana APBN untuk tahun 2025. Jadi tim transisi yang dibentuk oleh pasangan calon presiden bisa melakukan sinkronisasi, harmonisasi dengan apa yang sudah direncanakan oleh presiden existing. Kalau misalkan pasangan calon presiden terpilih sudah di tengah tahun atau di akhir tahun, dalam arti tahun anggaran, ya, itu kemudian pasangan calon presiden agak susah untuk mewujudkan visi misinya untuk tahun pertama, tahun 2025, karena yang menyusun masih presiden yang existing. Tapi kalau terpilih di bagian awal, maka tim transisi masih bisa merumuskan tentang apa yang harus dikerjakan di tahap awal atau di tahun awal tahun 2025 mewujudkan janji-janji kampanye. Saya kira itu salah satu hikmah kenapa pemungutan suara dilakukan di awal tahun. Yang kedua, saya kira kita tahu semua ya, sebuah bangsa perjalanan tidak ada yang kemudian discontinuity atau ada keterputusan. Saya kira para guru-guru kita sering mengingatkan salah satu prinsip utama kita, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadi bil aslah. Jadi memelihara sesuatu tradisi atau peninggalan
pendahulu yang baik-baik, dan kemudian juga melakukan inovasi-inovasi untuk penyesuaian dengan tantangan dan perkembangan zaman. Itulah pentingnya kemudian pembangunan harus berkelanjutan. Terima kasih. Bisa lanjut lagi. Tadi kan kata Bapak zaman SBY diketoknya telat paru RPJPN-nya. Nah kalau yang untuk yang 2025-2004 ini kira-kira bakal dirampungin kapan? Ya, akan gini dalam tahun ini. Ya, Itu tahun ini. dokumennya doang apa udah jadi UU, Pak? Oh, dengan undang-undang, udah jadi buku dan undang-undang. Berlaku mulai 2024 berarti? 25. 25. Ya, RPJPN-nya kan 2025, 2004. Kalau dokumen yang teknokratik tuh ada nggak sih Pak sekarang, Pak? Ada, sudah ada. Bisa diakses nggak, Pak? Oh bisa diakses di bapenas.go.id. Pak, terkait target ekonomi, di sisa 1 tahunnya masa jabatannya Pak Jokowi, Pak, janji kampanye apa yang belum tercapai hingga sekarang? Ya, ini saya kira itu nanti berdua sama saya ya. Apalagi yang ini aja sekarang. Karena itu ya. Dalam sosialisasinya ataupun dalam teknokratik, apakah pembangunan IKN juga menjadi hal yang prioritas bagi parpol, Pak? IKN menjadi bagian dari RPJP. Ya, sudah menjadi bagian dari RPJN, dia jadi salah satu instrumen di dalam transformasi ekonomi. Jadi saya kira karena masuk di dalam RPJPN itu ya dia menjadi bagian dari bisnis. Misalnya apa? Untuk tadi IKN di dalam RPJPN dan RPJMS. Ya, yang pertama kan IKN sendiri sudah ada undang-undangnya, ya kan? Kemudian IKN sendiri positioningnya di dalam rangka RPJPN itu adalah salah satu bagian dari transformasi ekonomi, ya, termasuk juga transformasi sosial, termasuk kemudian transformasi tata kelola. Ya. Jadi IKN secara utuh kita bukan hanya memindahkan, tapi juga cara kerjanya, kemudian dia juga memperluas peluang dalam hal pembangunan wilayah, regional dan seterusnya. Jadi itu masuk bagian dari RPJP yang utuh. Ya. Cukup ya? Satu lagi Pak. Tadi Bapak bilang APBN calon baru yang menang itu bisa ikut menyusun APBN 2022. Oh enggak, itu nanti saya jelaskan. Jadi ada siklus pembahasan APBN. Kayak misalnya siklus pembahasan untuk pagi ini Kapit itu sudah kita mulai pada Maret. Jadi presiden terpilih ya itu sudah bisa ikut di pagi indikatif. Ada aturan, ada basis aturannya nggak? Dasar aturannya apa, Pak? Kenapa? Dasar aturannya apa? Dasar aturan mana? Presiden. Maksudnya ada acuannya nggak? Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi Undang-Undang Keuangan Negara mengatur tentang APBN, bahwa APBN itu dimulai pada awal tahun dan berakhir pada akhir tahun. Maka kemudian seperti kata Pak Menteri, siklusnya dimulai penentuan pagu indikatif mulai bulan Maret 2024. Untuk yang tahun depannya ya, tahun 2025. Sehingga kalau tahun 2025 pagu indikatif disusun Maret, itu sudah ada gambaran tentang pasangan calon terpilih sudah bisa ikut membahas. Ya. Maaf nanya lagi. RUU RPJPN itu udah sejauh mana progresnya di DPR? Udah dikasih surprise-nya ke DPR atau? Ya, jadi yang pertama dia sudah masuk di dalam prolegnas prioritas tahun ini. Jadi akan diselesaikan pada tahun ini 2023. Dari Kementerian sendiri berharapnya selesainya kapan? Selesainya ya sampai masa persidangan di tahun ini, tahun 2023. Mudah-mudahan. Ya, cukup ya.